apa yang terjadi mengenai di PSPS itu, penonton-penontonnya kalau menurut saya itu terlalu berlebihan. Karena apa? Mana bisa penonton kok bisa mau menurunkan Kurniawan sebagai direktur teknik ya, dan Ilham Maradona selaku head coach-nya. Itu di mana-mana pun nggak bisa seperti itu. Yang bisa menentukan menurunkan pelatih atau direkturnya adalah manajemennya dari PSPS. Jadi sangat tidak etis dan sangat tidak bagus apabila supporter itu yang memutuskan untuk mengganti pemain atau pelatih. Kalau itu yang terjadi, mungkin saya akan sampaikan ke teman-teman supporter di Pekanbaru maupun dimanapun yang klub yang saya naungi. Betul. Udah di-handle aja, saya tak mundur. Dari sisi orang-orang sepak bola, waduh baru 2 kali aja kok mau dipecat gitu ya gitu ya. Itu kan dari sisi sini. 2 kali mau dipecat official dan 2 kali supporter menuntut berlebihan. Rumpun sepak bola itu ya supporter official, betul. itu rumpun itu. Betul. Jadi kalau salah satu kita bela, kita mendinaikan atau mengabaikan yang satu, ya jangan ngelola bola. Bagaimana kita bersikap, bertindak secara jernih untuk menerima lalu menyampaikan fakta agar kedua belah pihak ini saling mengerti. Kalau saya pusing ya saya tutup aja besok. Betul. Uangnya saya taruh di yatim piatu, lebih selesai. Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Dinamika sepak bola Indonesia memang penuh warna, ya mungkin pelangi lah. Ada tim nasional, ada federasi, ada Liga 1, Liga 2 yang sering menjadi ramai dibicarakan oleh komunitas maupun netizen tentang perkembangan yang terjadi. Dan kali ini kita akan membahas tentang Liga 2. Memang jarang ya, selama ini Rai Soccer TV biasanya mengangkat tim nasional maupun problematik di federasi. Sudah ada di studio Mas Gede Widiade. Ini bukan orang baru di sepak bola. Ya, beliau ini selain memiliki sejumlah klub Liga 2 maupun Liga 3, juga bergerak di infrastruktur maupun sering juga berbicara di forum-forum resmi tentang sepak bola nasional. Sehingga beliau tidak asing lagi di komunitas atau kalangan sepak bola. Bahkan pernah ada di federasi sebagai ketua badan tim nasional. Mas Gede, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat-sehat ya? Puji Tuhan, alhamdulillah. Juga ada rekan yang selalu setia menemani saya di Rai Soccer TV, Bung Dede Soleman. Tidak asing lagi ya, tidak perlu saya jelasin siapa dia. Baik, kita mulai dengan Mas Gede ya. Beberapa hari terakhir, atau katakan mungkin seminggu atau 2 minggu terakhir, ada sedikit gesekan di klub Liga 2, PSPS Pekanbaru. Ya, lebih tepatnya antara supporter dengan official. Dalam hal ini Kurniawan Dwi Yulianto dan Ilham Ramadona, betul? Dan kebetulan PSPS ini milik Pak Gede Widiade yang baru diakuisisi sekitar 3 tahun terakhir. Sehingga hadirnya Pak Gede di sini bisa memberikan gambaran lebih luas tentang masalah yang terjadi di internal PSPS, terutama antara supporter dengan dua official tadi. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Dede sama Bang Yes. Perlu saya sampaikan bahwa saya bukan mengakuisisi, tapi saya menolong. Jadi dari dulu PSPS itu dimiliki oleh seseorang warga negara asing gitu. Ya, pada saat itu hampir kolab, akhirnya wali kota Pekanbaru datang ke saya di Pancoran Soccer Field di PSF Academy untuk menyampaikan keinginannya agar saya dapat menolong seperti klub-klub yang lainnya. Karena beliau juga tahu bahwa saya juga pernah menolong Persiba. Ya, beberapa klub. Ya, lalu Cilacap, lalu Pati. Ada juga Batavia di DKI. Kalau Batavia milik akademi emang. Oh iya. Jadi memang kami baru melihat ya, baru melihat mengenai kejadian itu di sosial media.
Tapi detail kan biasa. Setiap klub, setiap organisasi yang bagus ya kita harus panggil yang bersangkutan, kita ajak bicara, kita dialog apa yang terjadi sebenarnya. Supaya setiap putusan yang diputuskan itu berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan identifikasi masalah yang tepat. Jadi PSPS ini sebuah badan usaha, sebuah badan hukum. Jadi bukan hanya soal etika, tapi ada aturan yang harus dilalui. Di samping PSPS sebagai badan hukum, juga kita kan juga punya induk organisasi yang mewadai. Kalau pelatih ada induk organisasinya, kalau pemain ada induk organisasinya, kalau kami juga ada induk organisasinya. Jadi kejadian kemarin memang saya selama pegang klub mulai tahun 2002, kemarin memang saya tidak melihat langsung. Ya, saya tidak melihat langsung, saya ada di luar kota. Cuma saya menerima laporan dan melihat beberapa sosial media ada sedikit gesekan, ketidakpuasan mengenai keinginan supporter. Cuma saya harus melihat dari dua sisi. Lebih tepat hasil sementara kali ya, dari dua pertandingan. Ya. Apapun yang dilakukan coach pasti mempunyai keinginan yang baik sesuai dengan mandat yang saya berikan. Mandat yang saya berikan hanya satu, menang dan bahagiakan masyarakat Pekanbaru. Tapi sepak bola itu kan ada 3, Bang. Ada menang, draw, sama kalah itu. Jadi kalau kita nggak menang, ya kemungkinan draw, kemungkinan kalah. Kalau tidak menang dan draw pasti kalah. Dari hasil 2 pertandingan itu hasilnya apa ya? 1 kalah, 1 draw. Home-nya draw. Oh, away-nya kalah. Home-nya draw. Oke, silakan. Jadi kira-kira pada waktu launching kita ketemukan antara pemain, coach sama masyarakat, supporter di PSPS. Saya hanya ingin sampaikan tujuan saya datang ke PSPS, nolong PSPS untuk membahagiakan rakyat Pekanbaru khususnya supporter PSPS. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada bisnis, tidak ada apa-apa, hanya sekedar menolong. Jadi kalau umpamanya masyarakat Pekanbaru ingin ngambil alih atau mensupport PSPS itu merupakan suatu kewajaran. Tidak wajar kalau saya terus-menerus di sebuah kota untuk membantu klub. Jadi bayangin saya udah nolong 4 klub tanpa tujuan, hanya ingin menjalin hubungan dengan teman-teman di sana. Tidak ada hubungan, tidak ada tujuan. Seperti saya di Balikpapan, wali kota, sekda, beberapa anggota DPR datang ke saya minta tolong. Di Cilacap, bupati datang ke kantor saya minta tolong. PSPS datang ke saya minta tolong. Pati, anggota DPRD, owner klub datang ke saya minta tolong. Jadi itikat saya adalah bersilaturahim dengan teman-teman di daerah, menolong karena ada ketimpangan. Apabila tidak ditolong maka akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Memang menolong tidak menjamin hasilnya bagus karena kami biasanya menolong dari sisi manajemen dan finansial. Untuk operasional kami lepaskan ke orang profesional. Jadi untuk klub kita serahkan pada operasionalnya pada orang-orang profesional. Kami hanya mencoba bagaimana sebuah klub sebagai badan usaha itu dimanage dengan bagus. Hasil itu kami serahkan pada mekanisme kompetisi. Jadi preparing sebuah tim, sebuah klub kita berikan 3 bulan sebelum kompetisi dimulai, kita adakan rekrutmen, pemilihan, persiapan, semua kita lakukan. Jadi mulai klub kami Liga 3, Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1 pun dulu pada waktu kita pegang hampir sama mekanismenya. Hasilnya memang berbeda-beda. Tapi sebagian besar apabila mulai awal ditata dengan rapi, itu hasilnya juga tidak akan jauh dari apa yang kita targetkan. Begini Mas, tadi ada narasi tentang launching bersama supporter ya. Di launching itu ada nggak pernah melontarkan target ingin menaikkan PSPS ke Liga 1 misalnya, atau ada janji-janji tertentu kepada supporter sehingga terjadinya gesekan dengan official kemarin setelah melihat hasil 2 pertandingan itu? Setiap saya pegang klub pasti tujuannya ya naik. Tidak mungkin saya pegang klub bertahan aja atau degradasi, nggak ada. Kita sudah mengeluarkan dana besar
Biarpun itu dana mungkin dari siapapun, tapi kan penanggung jawabnya saya. Jadi setiap pegang klub tujuannya ya naik, tidak ada tujuan stay atau tujuan degradasi. Jadi semua sudah kita persiapkan, semua klub yang di bawah naungan PSF Group itu kita siapkan dari awal. Nah, ini contoh seperti klub-klub kami yang dahulu di Balikpapan, kita siapkan 3-4 bulan. Pati 3-4 bulan, semuanya. PSPS itu kita siapkan sekitar bulan Juni, bulan Juli. Gaji sudah ketiga, mau keempat. Jadi kalau klub lain ada yang belum gajian, kita sudah gajian ketiga. Hampir keempat. Nggak pakai nunggak-nunggak ya? Nggak ada, insya Allah. Insya Allah nggak ada, insya Allah nggak ada. Boleh tahu itu ngurus Liga 2 ini berbeda dengan Liga 3 atau Liga 1. Estimasinya habis berapa sih untuk persiapan satu kompetisi Liga 2 itu untuk sebuah klub? Oh, tergantung. Kalau umpamanya kita taksi, ada Mercy, ada Avanza, ada itu tergantung. BBM-nya juga ada Pertalite, ada itu. Jadi tergantung gitu. Tergantung. Urus atau mengelola PSPS dengan menempatkan orang-orang profesional, tentu di manajemen dan juga di teknisnya. Nah, kemarin itu menurut saya dan mungkin komunitas juga sepakat bahwa ada orang profesional di teknisnya, ada Kurniawan Dwi Yulianto, kita udah tahu siapa dia, juga Ilham Ramadona sebagai pelatih. Tetapi kok baru 2 pertandingan, supporter ini seperti menuntut terlalu lebih dari 2 orang profesional ini. Sebetulnya ada apa sih, Mas Gede? Kok penonton kok sepertinya bersikap berlebihan gitu? Apakah tidak pernah ada edukasi kepada mereka secara kekeluargaan di dalam gitu? Oh ada, ada. Saya selalu bicara sama manajemen klub, sama teman-teman di Pekanbaru juga ada. Jadi semua ini profesional. Jadi coach juga profesional, pemain juga profesional. Lalu kami harapkan juga penonton pun, supporter juga profesional. Mungkin yang terjadi ini adalah ekspektasi yang terlalu besar. Dengan melihat bahwa persiapan sudah kami lakukan jauh-jauh hari dengan fasilitas yang cukup memadai. Artinya Mas Gede sudah siapkan semua. Semuanya. Jadi harapan ekspektasinya supporter ini memang sesuai dengan persiapan yang dilakukan oleh owner dan manajemen. Cuma yang miss bahwa sepak bola tadi ada 3, menang, kalah, draw. Tidak semua. MU aja bisa kalah. Betul. Persija tim besar bisa kalah. Barcelona juga bisa kalah. Real Madrid juga bisa kalah. Apakah kekalahan kemarin itu menerbitkan kemarahan yang sangat besar? Ini berbeda sudut pandangnya. Sudut pandang kami sebagai owner, lalu teman-teman sebagai profesional dan teman-teman sebagai supporter pasti punya sudut pandang yang berbeda. Saya juga udah sampaikan di awal di semuanya. Saya pasti mensupport supporter. Karena supporter adalah merupakan sponsor terbesar klub. Dan salah satu dari 7 komponen pendukung sepak bola nasional, supporter. Tapi kalau satu sisi, supporter adalah merupakan sponsor terbesar di klub. Kalau dikelola dengan bagus. Itu saya sampaikan di klub-klub besar yang saya kelola. Sebesar apapun sponsor badan usaha, itu akan kalah dengan supporter. Makanya kenapa pada waktu kemarin kami pegang klub besar di Jakarta, supporter kami sebut sebagai pemain ke-12. Supporter boleh melakukan apapun dalam rangka untuk mengkritisi klub, tapi tidak boleh melakukan perbuatan yang melebihi batas-batas norma etika sama pidana. Tidak boleh melakukan tindakan destruktif, pengerusakan, anarki, tidak boleh melakukan pidana, menyentuh, memukul siapapun, pemain atau apapun kekecewaan. Jadi kemarin gesekan itu hanya antara supporter dengan official, tidak ada pengerusakan. Saya belum menerima laporan secara pasti. Mas, lalu ketika Kurniawan dan Ilham mendapat fakta di lapangan seperti itu, apa sikap mereka saat itu dengan supporter? Ada komunikasi langsung atau mereka abaikan dan bawa ke internal untuk dirapatkan? Seharusnya mereka mendengar, mereka mendengar aspirasi dari supporter. Tapi mungkin yang terjadi di luar kendali mereka. Saya bisa menyadari karena saya juga kan orang lapangan. Tapi saya masih mencoba untuk bersifat fair. Selama tadi
tindakan destruktif, tindakan provokatif, tindakan anarki itu tidak mengarah ke pidana. Saya akan dukung terus. Betul. Makanya saya belum bisa memutuskan apakah tindakan yang saya lakukan terhadap teman-teman pemain maupun official. Saya pasti akan meminta laporan dari pihak ketiga yang cukup fair dan meminta mereka untuk menjelaskan ke saya. Jadi sangat tidak etis dan sangat tidak bagus apabila supporter itu yang memutuskan untuk mengganti pemain atau pelatih. Kalau itu yang terjadi, mungkin saya akan sampaikan ke teman-teman supporter di Pekanbaru maupun dimanapun yang klub yang saya naungi. Udah dihandle aja, saya tak mundur. Ini bukan perkara bukan perkara 2 kali. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang 2 kali, baru main 2 kali kok udah diputuskan, enggak. Orang kecewa itu bisa dari pandangan pertama aja bisa. Ya, orang nikah itu sampai mati, tapi 3 bulan nikah, 4 bulan nikah, 1 tahun nikah, tahu kejelekan calon suami istrinya. Daripada menderita terlalu lama diputus. Nah, cuma harus lihat etika, lihat fakta. Ya, pasti ada penyebabnya, saling terbuka. Tapi yang harus difahami dan harus diketahui oleh teman-teman supporter, PSPS adalah sebuah badan usaha atau badan hukum yang punya aturan-aturan normatif sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Pelatih, pemain itu ada kontraknya. Mereka bertanggung jawab sama direksi. Nah, itu yang bisa memutuskan direksi. Supporter bisa marah, maki-maki, komplain, bikin surat tertulis, datangin saya. Pak, tolong Pak, ini diganti, ini ditambah gaji. Banyak loh di klub saya itu. Ini ditambah gaji. Banyak sudah dinamika seperti ini. Menurut saya itu di sepak bola orang yang tidak bayangkan itu bisa terjadi. Saya udah hampir 2002. Jadi saya hampir 23 tahun. 23 tahun saya pegang klub. Klub kecil, klub besar. Sampai Persija Jakarta juga pernah pegang. Jadi saya mungkin yang dilihat orang hanya yang destruktif. Tapi orang juga jarang melihat ke saya, Pak tolong ini naikkan gajinya Pak, ini tolong naikkan gajinya karena bagus. Tapi kan yang tahu hanya saya. Nah, saya juga sampaikan bahwa tidak fair. Banyak teman-teman wartawan juga klarifikasi ke saya. Apakah cukup fair? Saya hanya menerima masukan dari satu sisi, hanya melihat video lalu saya memutuskan hidup matinya seseorang. Enggak fair. Enggak fair. Siapapun dalam memegang tim itu bisa kalah, bisa drop, bisa menang. Siapapun. Saya tidak pernah marah. Kalau saya marah, pasti saya tutup klub ini. Nggak ada untungnya kok buat saya. Oke, Bung Dede. Siap. Ini kan ada gesekan antara official dalam hal ini ya, pelatih dan pelatih kebanyakan di lokal ini adalah mantan pemain ya. Dan Bung Dede juga udah pasti tahu lah untuk kualitas, kapabilitas antara Kurniawan dan Ilham di klub, sejauh mana mereka itu bisa berfungsi sebagai pelatih atau official dengan baik kepada klub. Nah, gesekan ini menurut Bung Dede harus penyelesaiannya seperti apa, dan harus Kurniawan atau tidak harus juga, perlu bersikap seperti apa juga Ilham Ramadona ketika menghadapi hal-hal seperti ini dari supporter. Karena kejadian ini memang tidak terduga dan mungkin baru pertama ya. Mungkin Mas Gede tadi bilang ya, kita nggak tahu nih apakah ini nanti yang pertama dan terakhir atau pertama dan yang kesekian muncul lagi gitu loh. Sehingga dalam hal ini Kurniawan dan Ilham harus bertindak seperti apa, tidak saja kemarin atau kedepannya nanti seperti apa. Bukan saja ketika ada di PSPS, tapi juga mungkin nanti ketika memegang klub-klub lain. Silakan Bung. Oke, terima kasih Bung Yes, Pak Made. Bung Yes, Pak Made, kita bisa bedakan antara penonton dengan supporter. Itu dulu ya. Kalau penonton itu dia datang menyaksikan pertandingan untuk sebagai hiburan, untuk sebagai hiburan. Tetapi untuk emosionalnya dia nggak terlalu tinggi kan gitu ya. Tapi kalau supporter dia punya emosional yang tinggi dan bisa juga membangkitkan semangat. Ada rasa memiliki mungkin. Rasa memiliki kalau supporter itu membangkitkan timnya, kebanggaan dia, dan bisa juga melemahkan mental lawan kan itu ya. Itu perbedaannya antara penonton dengan supporter. Nah,
apa yang terjadi mengenai di PSPS itu penonton-penontonnya kalau menurut saya itu terlalu berlebihan, Pak Gede, Bung Yes, terlalu berlebihan. Karena apa? Mana bisa penonton kok bisa mau menurunkan Kurniawan sebagai direktur teknik ya, dan Ilham Maradona selaku head coach-nya. Itu di mana-mana pun nggak bisa seperti itu. Yang bisa menentukan menurunkan pelatih atau direkturnya adalah manajemennya dari PSPS. Kan seperti itu. Nah, saya juga menyayangkan begini, kan ada yang dipimpin oleh sohib kita, Pak Budiman ya, Budiman. Itu kan dia kan sebagai ininya supporter kan, yang selalu memberikan edukasi. Di federasi? Iya, kan selalu begitu kan. Nah, semestinya yang disarankan ke supporter itu hanya menonton yang baik, jangan bikin kericuhan apa segala macam kan itu ya. Tapi harusnya dimasukkan juga bahwa dia tidak boleh masuk ke ranah tim, ke ranah klub, kan seperti itu. Komplain boleh, kritis boleh, tapi dia tidak boleh mengutuskan ganti apa segala macam seperti itu. Nah, mestinya yang dikelola oleh sohib kita itu Budiman itu. Bentar, saya potong di situ dulu. Budiman Dalimunte ini dia kan koordinator supporter untuk tim nasional atau juga untuk seluruh supporter baik di Liga 1 maupun Liga 2. Dia tim nasional, tetapi kan dia tim nasional sama itu juga supporter hampir beda jauh, nggak beda jauh, sama aja Bung Yes, karena dia kan itu juga seperti itu ya. Harusnya edukasinya adalah ke klub-klub juga apa segala macam kan seperti itu. Harusnya dia melakukan edukasi juga. Betul. Nah, apa yang dilakukan oleh Kurniawan dan Ilham saat itu dia memang kan dia masih muda ya, emosinya ada. Sampai dia mengucapkan bahwa saya siap untuk mundur apabila memang diinginkan untuk mundur kan seperti itu. Nah, memang harusnya juga dia harus bisa nahan diri. Karena apa? Supporter juga nggak bisa dilawan seperti itu harusnya, kan seperti itu. Nah, apa yang dikatakan Pak Gede tadi ya memang benar, harus semua dipanggil semua, kumpul, termasuk Kurniawan, termasuk Ilham, koordinator supporter juga bisa dipanggil Pak Gede, supaya clear semua, kan gitu ya. Karena apa? PSPS itu kan baru sekarang ini nih masuk di level Liga 2 ya. Sebelum-sebelumnya kan nggak pernah ada. Ada ya, pernah ada ya. Memang terpuruk di bawah. Terpuruk di bawah. Baru kemarin masuk semifinal. Iya. Dipegang sama Haji Santoso kalau nggak salah. Nah, sekarang ini dengan adanya yang dikelola oleh Pak Gede harusnya dia senang dong. Apalagi datang dengan tanpa embel-embel mencari keuntungan atau apa. Iya, Pak Gede kan bahkan demi memajukan sepak bola Pekanbaru. Pak Gede ini, waduh, saya apresiasi buat Pak Gede loh. Dia beberapa klub yang paling saya apresiasi adalah infrastruktur. Ada berapa Pak Gede ya di Pancoran? 11. Ada 11 loh. Di Bandung 2, Cilacap, Solo, Jakarta, Jogja. Bukan main perjuangannya Pak Gede ini. Mungkin Pak Gede juga bisa kita usung gantikan Pak Erik nih. Wah, itu punya kepentingan enggak Pak Gede? Nanti itu sesi tersendiri nanti. Aduh. Oke, kembali ke Mas Gede. Tadi mungkin saya terlewatkan itu. Sudah ada langkah-langkah persuasif di internal, artinya sudah mendudukan koordinator supporter, juga Kurniawan, Ilham dengan manajemen untuk saling terbuka dari hati ke hati untuk langkah-langkah berikut ke depannya. Kalau secara organisatoris belum. Tapi individual saya udah. Oh sudah. Ya, sudah berbicara dengan Kurniawan dan Ilham? Belum kan juga. Mereka di Pekanbaru, di Jakarta. Mungkin tanggal 27 besok mereka datang. Oh baru nanti. Oh mereka kesini nanti ya? Ya, karena kan tanggal 29 minggu depan lagi mereka main di Jawa. Jadi gini Bang. Iya. Saya sebenarnya pengen mendengar laporan atau informasi dengan santai supaya otak tidak tegang. Iya. Gitu. Kalau saya melihat dari sisi orang-orang sepak bola, waduh baru 2 kali aja kok mau dipecat gitu ya gitu ya. Itu kan dari sisi sini. 2 kali mau dipecat official dan 2 kali supporter menuntut berlebihan. Ya, ini yang dari sini dari sebelah. Udah dibiayain, udah
persiapan lama, kok hasilnya sangat jauh dengan harapan gitu. Gitu. Mungkin ada kata-kata dari supporter yang tidak masuk, tidak bisa diterima. Kurang elok gitu ya? Ya kurang elok. Tapi juga mungkin ada kata-kata dari teman-teman saya. Dari official juga bisa. Juga, yang kurang elok juga. Jadi ini nggak bisa saling kita salahkan. Rumpun sepak bola itu ya supporter, official, betul. itu rumpun itu. Betul. Jadi kalau salah satu kita bela, kita mendinaikan atau mengabaikan yang satu, ya jangan ngelola bola. Bagaimana kita bersikap, bertindak secara jernih untuk menerima, lalu menyampaikan fakta agar kedua belah pihak ini saling mengerti. Kalau saya pusing ya saya tutup aja besok. Betul. Uangnya saya taruh di yatim piatu, lebih selesai. Saya dapat pahala. Ya, insya Allah minimal ngurangi beban moral saya untuk berbuat salah. Kalau sekarang umpamanya saya mengecewakan, saya ini nggak punya motivasi, interest pribadi di Pekanbaru, gitu. Makanya kita harus fair. Makanya semua orang dari sisi sebelah kanan telepon saya, kiri telepon saya. Saya nggak fair juga kalau menerima semuanya, menerima salah satu sisi. Saya harus mendengar keduanya. Bukan berarti saya harus membela Kurniawan sama Ilham. Bukan lalu saya mengiyakan perbuatan si supporter. Hanya satu, kritik konstruktif saya terima, saya dukung sekeras apapun kritikannya. Tapi ada unsur konstruktif, ada unsur destruktif dan pidana, saya akan tutup. Saya akan tutup. Sepak bola alat pemersatu, alat yang membuat bahagia orang, bukan membuat susah. Membuat susah official, juga membuat susah penonton sama supporter. Bagaimana kalau kalah terus? Kasihan mereka. Tapi kalau mereka sampai dibeginikan juga kan kasihan juga coach. Mereka juga merasa terancam. Nah, saya sebagai pimpinan tertinggi harus mengambil tindakan. Bagaimana melindungi dua-duanya. Yang satu merasa terjamin bahwa keselamatan dan mata pencariannya itu tetap terjaga. Dan yang satu, saya ingatkan, semua ingin seperti Anda, menang, bahagia. Nggak ada yang pengen kalah. Kalaupun komplain, silakan. Sekeras-kerasnya komplainnya ke saya. Diganti, ditambahi gaji, silakan ke saya, supaya saya ngambil keputusan berdasarkan fakta yang ada. Nah, hari ini saya belum mendapatkan fakta, saya hanya baru melihat video dan telepon dari beberapa sisi, dari sisi insan bola, dari sisi supporter. Saya terima semuanya, akan saya masukkan sebagai masukan untuk bahan evaluasi dan bahan untuk memutuskan langkah yang terbaik. Tapi menggantikan seorang official itu kewenangannya manajemen, bukan ranahnya supporter. Ini mohon maaf teman-teman supporter. Jangankan Anda ganti Kurniawan sama Ilham, hari ini Anda minta saya diganti, saya serahkan PSPS kepada orang. Kalau itu yang Anda inginkan. Tapi saya juga sangat cinta dengan supporter. Karena apa? Kalau official nggak sampai 40, kalau yang namanya supporter itu ribuan. Iya, itu yang mau saya tanya. Ada berapa sih jumlahnya estimasi? Wah, sangat banyak, sangat banyak. Apa? 10.000, 20.000? Waduh, banyak. Kapasitas stadion 22. Jadi 22. Dan itu penuh ya? Penuh. PSPS itu merupakan supporter penonton terbanyak ke-1 atau kedua untuk Liga 2 tahun 2024. Tapi bukan karena itu lalu mereka itu menghalalkan sebuah kegiatan. Artinya dalam tanda petik seenaknya aja, mau intervensi sampai di internal itu klub. bukan tipikal saya. Tapi begini Pak Gede mungkin ini juga supporter oke, kita beri edukasi ya. Tapi juga Ilham dengan Kurniawan juga harus dievaluasi. Karena ada kekecewaannya itu begini Bung Yes. Lawan Bekasi itu kalah 4-0 ya. 4-0 kalah. Di kandang Bekasi. Iya, terus lawan PSMS ya. Medan. PSMS Medan tuh udah unggul loh dia. 3-1. 3-1. Telak itu. Udah unggul 3-1. Kurang 8 menit. Iya, terus akhirnya 3-3 draw. Nah, itu memang kan saya bilang tadi, antara penonton sama supporter kan beda. Supporter itu punya rasa emosional, punya rasa memiliki, ya kan, kepingin timnya menang, wajar sih sebetulnya kan seperti itu ya. Betul. Nah, memang Pak Gede selaku yang pemilik ownernya itu harus semua dievaluasi. Betul.
supporter juga diberikan edukasi, pelatih yang dirteknya juga harus dipertanggungjawabkan. Kenapa kok permainan sudah unggul kok bisa dan tinggal 8 menit terakhir kebobolan 2 gol. Kita fair semua lah jadinya. Tapi emang ini mohon maaf Bang, ini suatu pelajaran ya. Kita belajar tidak harus pakai normatif education kayak sekolah, kayak forum-forum resmi yang diselenggarakan oleh federasi. Saya pikir tidak perlu. Ya, biarpun secara normatif itu memang perlu diselenggarakan gitu ya, hanya untuk normatif aja. Tapi yang paling esensial ya fakta-fakta kejadian seperti ini. Tapi jangan ada pembiaran. Betul. Karena ini belum pernah terjadi di klub-klub lain. Jangan ada pembiaran. Persiba, Pati belum pernah terjadi. Belum ada pembiaran. Jangan ada pembiaran. Kalau ada pembiaran, Bang, orang akan nggak apa-apa kok aku. Ingat peristiwa sebelumnya. Betul. Ya. Dulu waktu peristiwa klub besar yang saya pegang membunuh orang Persija ya. Yang supporter saya. Saya telepon sama beliau-beliau. Jangan sampai ada pembiaran. Iya, betul. Anda sebagai seorang penegak hukum tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau ada tindak pidana yang dilanggar, pakai dasar hukum tindak pidana. Kalau ini dilakukan pembiaran, masyarakat nggak punya pedoman, nggak punya dasar. Karena apa? Melakukan pembunuhan, diadakan pembiaran. Tapi dulu sangat responsif, kejadiannya responsif. Jadi orang bisa tenang, supporter bisa saya tenangkan. Kalau saya tidak bisa tenangkan, saya mundur. Tapi kalau saya bisa yakinkan bahwa aparat itu akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum, you diem. Negara hukum kita. Sama juga di sini, biarpun skupnya ini lebih kecil, tapi kan tidak bisa kita abaikan. Karena keselamatan official saya sama supporter saya, ini kan dua-duanya ini keluarga saya. Betul. Yang di sini, ini jangan sampai karena euforia yang berlebihan, tujuannya hanya mengkritik, tahu-tahu tangannya main. Nah kalau tangannya main, ini sudah ranahnya bukan ranah pidana, olahraga, udah pidana. Pasti yang terjadi adalah penyesalan. Ujungnya. Kalau orang yang bisa menerima permintaan maaf, oke, selesai, damai. Tapi kalau nggak bisa, kan ranahnya jadi terus. Gara-gara sepak bola kalah masuk penjara kan nggak boleh. Dan saya tidak mau itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Gede, Bung Dede untuk penjelasan tentang apa yang terjadi di PSPS Pekanbaru. Saya ingin dengar closing statement dari Bung Dede. Ya, Bung Yes, semoga peristiwa yang di Pekanbaru ini menjadi pelajaran buat kita semua, maupun buat supporter-supporter yang lain, jangan melakukan seperti yang di supporter yang di Pekanbaru. Baik, silakan Mas Gede. Kritik sekeras-kerasnya, sampai doer mulutmu, tapi jangan lakukan tindakan anarkis dan tindak pidana. Baik. Teman-teman Rai Soccer TV, ya kita baru saja dengar penjelasan owner daripada PSPS Pekanbaru, Pak Gede Widiade, dan ada satu narasi yang juga memang menurut saya cukup elok, bahwa persoalan internal ini beliau belum mempertemukan tiga pihak, paling tidak owner, manajemen, dengan supporter, karena ada alasannya mengapa tidak segera diselesaikan. Tapi biarlah emosi kedua pihak ini, terutama supporter dan official, dalam hal ini Kurniawan dan Ilham, biar turun dulu, dingin dulu emosinya, baru beliau ambil langkah persuasif mempertemukan semua pihak untuk bicara dari hati ke hati demi khusus sepak bola Pekanbaru lebih maju ke depan. Ingat, bola itu bulat, giring terus.